Pada awal video ini, kita akan bahas kata manajemen dari aspek etimologi, yakni cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Sampai saat ini, tidak ada seorang peneliti pun yang berhasil menemukan kapan dan di mana kata manajemen ini pertama kali digunakan. Namun demikian, dari beberapa sumber disebutkan bahwa pertama, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kemudian, kata manajemen itu sendiri juga berasal dari bahasa Italia, managio, yang diadopsi dari bahasa Latin managiare. Managiare merupakan gabungan kata dari bahasa Latin, yaitu manus, yang artinya tangan, dan agere, yang artinya melaksanakan. Sumber pengertian kata ini terutama berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan dalam konteks mengendalikan kuda. Ada juga yang mengatakan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sementara jika ditinjau dari aspek terminologi, peristilahan atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah, terdapat beragam pengertian mengenai kata manajemen ini. Mary Parker Follett berpendapat bahwa manajemen is the art of getting things done through people. Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. George Robert Terry mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Definisi tersebut disampaikan oleh Lawrence Asa Hapley. Manajemen oleh James A.F. Stoner diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya atau usaha-usaha anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Robert Kreitner mendefinisikan manajemen sebagai proses penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya secara efisien sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, Frederick Winslow Taylor mendefinisikan manajemen sebagai seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Sebenarnya masih banyak ahli atau pakar yang lain dengan susunan kata-kata yang berbeda, namun benang merahnya masih tetap sama. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam proses pengelolaan sumber daya atau resource yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan terhadap keseluruhan dunia empiris, yakni dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang dapat diamati oleh indera manusia. Manajemen sebagai seni yaitu manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya,
dalam melakukan tindakan, manajemen memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai posisi dan manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai posisi diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, perumusan keputusan, dan menjadi penginisiasi awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. Sementara manajemen sebagai proses diartikan sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berorientasi profit dan atau non-profit. Selanjutnya, proses manajemen adalah sebuah cara sistematis dalam melakukan sesuatu, terutama dalam mengelola sebuah pekerjaan atau objek. Dapat dipastikan bahwa hasil tidak akan dapat diperoleh tanpa melalui suatu proses. Hampir tidak ada hal yang tiba-tiba terjadi tanpa adanya suatu proses, dan pastinya hal tersebut juga berlaku dalam manajemen. Pada awal video ini telah disampaikan bahwa saat sahabat menonton video ini, praktek manajemen juga sementara berlangsung. Ketika sahabat menyimak video ini, artinya sahabat sedang mencari tahu arti dari manajemen. Sahabat berupaya untuk mengetahui apa itu manajemen. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuka YouTube via internet dan menemukan channel ini, kemudian menonton video ini. Mari kita lihat tahapannya. Pertama, sahabat memiliki tujuan, yakni mencari tahu arti manajemen. Kemudian, sahabat memiliki rencana untuk mencari tahu melalui media internet. Selanjutnya, sahabat memiliki aksi, yaitu menonton video ini. Mari kita lihat tahapannya. Pertama, sahabat memiliki tujuan, yakni mencari tahu arti manajemen. Kemudian sahabat memiliki rencana dengan mencari tahu melalui media internet. Berikut sahabat memiliki aksi, yaitu menonton video ini. Pada akhir video nanti sahabat pasti akan mengevaluasi apakah upaya untuk mengetahui arti dari manajemen tersebut telah tercapai atau tidak. Dan apabila belum menemukan arti manajemen atau video ini tidak memuaskan, pasti akan menonton video yang lain di channel yang lain atau sumber yang lain. Setelah mengevaluasi, kita akan tahu tujuan kita apakah sudah tercapai atau belum, yakni mengetahui pengertian dari manajemen. Memang ini cuma hal kecil menonton video, tetapi ilmu manajemen setidaknya mirip seperti itu. Manajemen adalah ilmu mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan. Secara spesifik ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu pertama, mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam proses pengelolaan sumber daya atau resource yang terbatas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Aktivitas dalam proses pengelolaan ini dalam ilmu manajemen dikenal dengan sebutan fungsi manajemen. Dengan demikian, maka untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada.
Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli termasuk Henry Fayol dan George Robert Terry memiliki banyak kesamaan. Menurut teori yang umumnya dijadikan sebagai acuan, terdapat 4 fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POACS atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang dibutuhkan dan dijalankan dalam kegiatan manajemen. Mari kita lihat apa itu POACS. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning function. Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, dan merancang aktivitas kerja organisasi tersebut. Perencanaan bisa diartikan sebagai upaya dalam mengantisipasi adanya kecenderungan di masa mendatang dan penentuan sebuah strategi yang tepat agar bisa merealisasikan tujuan organisasi. Sebelum membuat perencanaan, organisasi juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki saat ini. Selain itu, mempertimbangkan faktor SMART atau SMART dalam membuat perencanaan yang merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Agar Anda lebih mudah memahami SMART, berikut penjelasannya. Oke, kata SMART diawali dengan huruf S yang diartikan sebagai spesifik atau khusus. Perencanaan harus dibuat secara khusus dan jelas, terutama dalam merancang tujuan dan ruang lingkup organisasi atau perusahaan Anda. Hal ini akan sangat membantu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan rencana yang telah dibuat, karena sudah jelas apa saja yang harus dikerjakan. Setelah spesifik, faktor berikutnya adalah measurable atau dapat diukur. Kita harus mengetahui kemampuan organisasi atau perusahaan yang kita jalankan agar dapat membuat perencanaan yang sesuai. Perencanaan yang dibuat berdasarkan kemampuan organisasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan program kerja atau rencana kerja yang telah dibuat. Kemudian achievable atau dapat dicapai. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang tidak berlebihan atau masuk akal sehingga bisa dicapai. Perencanaan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan hanya akan menjadi mimpi belaka karena tidak mungkin bisa dicapai. Baik, kemudian ada realistik atau realistis. Anda juga harus berpikir secara realistis dalam membuat perencanaan. Caranya yaitu dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada serta keterampilan tenaga kerja yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah time. Dari kata SMART, time adalah batas waktu. Kita harus menentukan batasan waktu untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat. Batasan waktu yang digunakan cukup beragam, mulai dari harian, mingguan, bulanan, semester, atau tahunan, sesuai dengan kondisi program kerja kita. Tujuan dari diberikannya batasan waktu ini adalah agar para tenaga kerja bersemangat dalam menjalankan program kerja, sehingga dapat mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tepat waktu. Fungsi manajemen selanjutnya setelah planning dari kata POACS adalah organizing atau fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses yang meliputi bagaimana strategi yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada sebuah struktur organisasi yang tangguh, sesuai, dan lingkungan yang kondusif. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Pengorganisasian bisa memberikan kepastian bahwa pihak-pihak yang berada dalam organisasi
bisa bekerja bersama-sama dengan efektif dan efisien. Oke, setelah organizing atau pengorganisasian, kita lanjut pada activating atau fungsi pengarahan, penggerakan atau pelaksanaan. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta perannya, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah tahap di mana program diimplementasikan agar supaya bisa dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Pengarahan sebuah upaya dalam memotivasi pihak-pihak tersebut agar bisa melaksanakan menjawabnya dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang tinggi. Fungsi yang terakhir dari POAS adalah controlling atau fungsi pengendalian. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Pengendalian adalah upaya untuk memastikan semua kegiatan yang dijalankan bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan tahap dan target yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa perubahan-perubahan minor yang mungkin bisa terjadi di dalam lingkungan yang dihadapi. Oke, untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada video yang lain. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.